sebuah survei dirilis, kita bertanya, buat apa? Supaya publik tahu, aku nyurvei buang duit untuk publik hanya tahu. Mohon maaf, betapa murah hatinya orangnya. Jadi kalau survei yang dirilis, mohon maaf bisa dirilis oleh koran Kompas. Saya nggak percaya itu survei. Wah, indikator juga nggak percaya? Enggak lah. Kalau survei nasional nggak kurang dari 1 miliar. Kalau ada survei yang dirilis, kita bertanya, siapa yang membiayai? Itu pertanyaan pertama, karena survei itu mahal. Betul. Memang cash out aja. Iya. Lembaga survei nggak mungkin. Oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya 1 putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sejumlah survei muncul pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Menariknya, tidak semua hasilnya berada dalam rentang yang sama. Salah satu survei yang ditunggu publik terkait Pilpres 2024 adalah keluaran dari Litbang Kompas. Independensi dan kredibilitasnya memang masih dipercaya oleh banyak masyarakat. Dijadikan referensi pembanding tingkat elektabilitas paslon yang bersaing di pemilu dan Pilpres. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah politik, maka kita harus hindari data yang terpublikasikan secara luas. Kita harus percaya data yang tersebar secara terbatas. Mengapa? Karena yang namanya politik, apalagi tahun politik, lembaga survei itu menambang uang dari pesanan paslon. Tujuannya adalah mempengaruhi pemilih. Bagaimanapun, mempercayai survei itu adalah sikap berpikir ilmiah. Tapi di era semua bisa dibisniskan, kita sebagai konsumen harus bijak menyimak agar tahu mana yang biasa dan mana yang valid. Nah, bagi paslon, salah menyikapi hasil survei bisa saja menjebaknya. Mari kita lihat contoh pada Pilpres 2019. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 bukan karena orang mengidolakan Jokowi, tetapi karena Prabowo mengusung ijma ulama atau politik identitas. Kalau Prabowo Pilpres 2019 tidak berkoalisi dengan PKS dan Ormas intoleran, bisa dipastikan dia akan menang. Karena terbukti selisih suaranya tidak jauh dengan Jokowi. Pengalaman buruk ini dibaca oleh Amin pada Pilpres 2024. Amin tidak mengusung identitas, tetapi mengusung perubahan. Itu universal. Alhasil, elektabilitas Anies Baswedan kini melejit ke posisi kedua di bawah Prabowo Subianto. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo melorot ke posisi buncit. Apa rasionalisasinya? Bagaimana tanggapan dari lingkaran Ganjar Mahfud? Sejumlah survei muncul pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Menariknya, tidak semua hasilnya berada dalam rentang yang sama. Salah satu survei yang ditunggu publik terkait Pilpres 2024 adalah keluaran dari Litbang Kompas. Independensi dan kredibilitasnya memang masih dipercaya oleh banyak masyarakat. Dijadikan referensi pembanding tingkat elektabilitas paslon yang bersaing di pemilu dan Pilpres. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah politik, maka kita harus hindari data yang terpublikasikan secara luas. Kita harus percaya data yang tersebar secara terbatas. Mengapa? Karena yang namanya politik, apalagi tahun politik, lembaga survei itu menambang uang dari pesanan paslon. Tujuannya adalah mempengaruhi pemilih. Bagaimanapun, mempercayai survei itu adalah sikap berpikir ilmiah. Tapi di era semua bisa dibisniskan, kita sebagai konsumen harus bijak menyimak agar tahu mana yang biasa dan mana yang valid. Nah, bagi paslon, salah menyikapi hasil survei bisa saja menjebaknya. Mari kita lihat contoh pada Pilpres 2019.
Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 bukan karena orang mengidolakan Jokowi, tetapi karena Prabowo mengusung ijma ulama atau politik identitas. Kalau Prabowo Pilpres 2019 tidak berkoalisi dengan PKS dan ormas intoleran, bisa dipastikan dia akan menang. Karena terbukti selisih suaranya tidak jauh dengan Jokowi. Pengalaman buruk ini dibaca oleh Amin pada Pilpres 2024. Amin tidak mengusung identitas, tetapi mengusung perubahan. Itu universal. Alhasil, elektabilitas Anies Baswedan kini melejit ke posisi kedua di bawah Prabowo Subianto. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo melorot ke posisi buncit. Apa rasionalisasinya? Bagaimana tanggapan dari lingkaran Ganjar Mahfud? Sejumlah survei muncul pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Menariknya, tidak semua hasilnya berada dalam rentang yang sama. Salah satu survei yang ditunggu publik terkait Pilpres 2024 adalah keluaran dari Litbang Kompas. Independensi dan kredibilitasnya memang masih dipercaya oleh banyak masyarakat. Dijadikan referensi pembanding tingkat elektabilitas paslon yang bersaing di pemilu dan Pilpres. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah politik, maka kita harus hindari data yang terpublikasikan secara luas. Kita harus percaya data yang tersebar secara terbatas. Mengapa? Karena yang namanya politik, apalagi tahun politik, lembaga survei itu menambang uang dari pesanan paslon. Tujuannya adalah mempengaruhi pemilih. Bagaimanapun, mempercayai survei itu adalah sikap berpikir ilmiah. Tapi di era semua bisa dibisniskan, kita sebagai konsumen harus bijak menyimak agar tahu mana yang biasa dan mana yang valid. Nah, bagi paslon, salah menyikapi hasil survei bisa saja menjebaknya. Mari kita lihat contoh pada Pilpres 2019. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 bukan karena orang mengidolakan Jokowi, tetapi karena Prabowo mengusung ijma ulama atau politik identitas. Kalau Prabowo Pilpres 2019 tidak berkoalisi dengan PKS dan ormas intoleran, bisa dipastikan dia akan menang. Karena terbukti selisih suaranya tidak jauh dengan Jokowi. Pengalaman buruk ini dibaca oleh Amin pada Pilpres 2024. Sejumlah survei muncul pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Menariknya, tidak semua hasilnya berada dalam rentang yang sama. Salah satu survei yang ditunggu publik terkait Pilpres 2024 adalah keluaran dari Litbang Kompas. Independensi dan kredibilitasnya memang masih dipercaya oleh banyak masyarakat. Dijadikan referensi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa